Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing, dosen penelaah, dan dosen penguji, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayunda Mardiana dengan NIM 511181233 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Izin memaparkan hasil usulan penelitian dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Job Insecurity terhadap Kinerja Pegawai PT Pos Indonesia, Persero Pusat, Kota Cilegon, Banten. Untuk kedepannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, serta lokasi dan waktu penelitian. Dari pegawai itu sendiri, pegawai itu merupakan setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya, baik fisik dan pikiran, kepada perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian, menurut Hasibuan pada tahun 2017. Lalu, untuk selanjutnya, PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten, itu sendiri merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Dilansir dari www.posindonesia.co.id. Lalu untuk selanjutnya adapun pengertian dari variabel X1 yaitu budaya organisasi. Menurut Marwansyah pada tahun 2016, budaya organisasi merupakan sekumpulan pemahaman yang penting, misalnya norma-norma, nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota-anggota organisasi. Lalu selanjutnya pada X2-nya yaitu terdapat job insecurity. Menurut Audina dan Kusmayadi pada tahun 2018, yaitu job insecurity merupakan situasi ketidakamanan ketika melaksanakan tugas yang dirasakan pegawai yang dapat menyebabkan terjadinya ketegangan pada saat bekerja. Selain itu, untuk variabel Y-nya sendiri yaitu ada kinerja. Menurut Kasmir pada tahun 2016, kinerja adalah hasil kerja dan sikap saat bekerja yang telah dicapai dengan menuntaskan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada periode tertentu. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai data kinerja pegawai yang telah saya peroleh pada tahun 2021. Di sini terdapat pada tabel di atas memberikan informasi bahwa kinerja pegawai PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten masih dalam kategori kurang baik dengan persentase 32,5%, sangat kurang dengan persentase sebanyak 12,5%, dan cukup dengan persentase 7,5%. Setiap perusahaan berharap mencapai kinerja yang baik atau bahkan sangat baik, namun pada kenyataannya data tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan yang berasal dari penilaian kinerja. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai data prasurvei yang telah saya peroleh di atas. Berdasarkan teori Robbins pada tahun 2013 masih belum sepadan dengan budaya organisasi yang diterapkan oleh PT Pos saat ini. Di sini kinerja dapat dipengaruhi secara jelas oleh karakteristik budaya organisasi yang mana dan bagaimana mempengaruhinya akan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja melalui budaya organisasi. Namun dilansir dari newsdetik.com pada tahun 2020, Menteri BUMN per 13 Oktober 2019 silam, yakni Erick Thohir, membangun BUMN menjadi perusahaan yang dapat diandalkan guna mengakselerasi perekonomian nasional dan menjadikan BUMN sebagai pemain global agar bisa berekspansi ke pasar internasional. Sejalan dengan budaya organisasi yang baru ditetapkan oleh PT Pos Indonesia ini, dengan menyetarai budaya baru BUMN saat ini, nyatanya belum sepadan dengan kenyataannya. Berdasarkan hasil prasurvei dapat kita lihat masih ada beberapa poin yang saya ambil berdasarkan teori Robbins belum sepadan dan masih terdapat beberapa pegawai yang merasa masih merasa kurang optimal jika pekerjaannya sedang menumpuk, dan itu terdapat pada poin-poin yang ada yang ada dalam budaya baru pada akhlak, budaya organisasi baru yang diterapkan oleh BUMN. Masih merasa kurangnya kerjasama antar tim dan merasa kurang nyaman dengan kondisi saat ini. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai data labor turnover pegawai pada tahun 2021 PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten.
yakni berdasarkan tabel di atas dapat memberikan informasi bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih terdapat beberapa pegawai yang keluar. Jumlah pegawai yang keluar pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sangat tinggi, tidak menutup kemungkinan tingginya jumlah pegawai yang keluar pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang masuk. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kinerja pegawai PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten, dan tentunya dapat memberi hambatan pada tugas yang diberikan sehingga membuat pegawai memiliki tugas tambahan. Selain itu, pembagian tugas pun menjadi tidak menentu dikarenakan kurangnya pegawai sehingga dikerjakan oleh pegawai yang bukan pada bidangnya. Untuk selanjutnya, adapun identifikasi masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana tanggapan responden terhadap budaya organisasi pada PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten. Yang kedua, bagaimana tanggapan responden terhadap job insecurity pegawai PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten. Yang ketiga, bagaimana persepsi atasan langsung terhadap kinerja pegawai PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh budaya organisasi dan job insecurity terhadap kinerja pegawai PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten, baik secara parsial maupun simultan. Lalu selanjutnya, adapun maksud dari penelitian ini. Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pengaruh budaya organisasi dan job insecurity terhadap kinerja pegawai PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten. Selanjutnya, adapun tujuannya. Yang pertama, guna mengetahui tanggapan responden terhadap budaya organisasi pada PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten. Yang kedua, untuk mengetahui tanggapan responden terhadap job insecurity pada pegawai PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten. Yang keempat, untuk mengetahui persepsi atasan langsung terhadap kinerja pegawai pada PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan job insecurity terhadap kinerja pegawai PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten, baik secara parsial maupun simultan. Untuk selanjutnya, pada kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Di manfaat teoritis ini, ada dua hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperkaya konsep serta teori yang mendukung ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai budaya organisasi, job insecurity, dan kinerja pegawai. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi preferensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan pengetahuan untuk kemajuan dunia pendidikan. Selain itu, adapun manfaat praktisnya, yaitu hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi serta sumbangan saran untuk membantu organisasi dalam pengambilan kebijakan dengan peningkatan kualitas organisasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran. Untuk yang pertama, saya akan jelaskan mengenai sumber daya manusia berdasarkan teori dari Hasibuan pada tahun 2017. Sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran karyawan agar efektif dan efisien dalam membantu pencapaian tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Lalu setelah itu adapun pengertian dari kinerja berdasarkan teori Kashmir tahun 2016 yang mengungkapkan bahwa kinerja adalah suatu hasil karya kerja, suatu hasil kerja dan sikap saat bekerja yang telah dicapai dengan menuntaskan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada periode tertentu. Selanjutnya, adapun teori untuk variabel X1, yaitu budaya organisasi dari Marwansyah pada tahun 2016, yang mengungkapkan bahwa budaya organisasi merupakan sekumpulan pemahaman yang penting, misalnya norma-norma, nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota-anggota organisasi. Selain itu, untuk hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi, budaya organisasi, dan job insecurity berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Menurut penelitian Hadijah Tasijawa, Hadis Sunario, dan Khalikus Sabir pada tahun 2021. Lalu selanjutnya, adapun hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai menurut dari hasil penelitian dari Marzuki, Nasir, dan Idris pada tahun 2020. Lalu selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, penelitian dari Apriansah pada tahun 2020.
Lalu untuk selanjutnya variabel X2 yaitu job insecurity. Di sini job insecurity merupakan situasi ketidakamanan ketika melaksanakan tugas yang dirasakan karyawan yang dapat menyebabkan terjadinya ketegangan pada saat bekerja. Menurut penelitian dari Audina dan Kusmayadi pada tahun 2018. Untuk hasil penelitiannya sendiri, job insecurity berpengaruh. Untuk hasil penelitiannya yang berasal dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa job insecurity berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian dari Kurnia dan Widigdo pada tahun 2021. Lalu selanjutnya, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa job insecurity tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada penelitian Aprianta dan Nurhayati 2021. Dan yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa job insecurity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dari penelitian Hadijah Tasijawa, Hadi Sunario, dan Kaliku Sabir pada tahun 2021. Adapun paradigma dari penelitian ini, untuk hipotesis yang pertama, yaitu budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten. Yang kedua, untuk hipotesis yang kedua, job insecurity berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai pada PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten. Yang pada hipotesis ketiga, budaya organisasi dan job insecurity berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten. Untuk selanjutnya, adapun operasionalisasi variabel dari ketiga variabel tersebut. Yang pertama, untuk variabel X1 yaitu budaya organisasi, subvariabel budaya organisasi menurut Robbins dan Judge pada tahun 2013 yaitu ada inovasi dan pengambilan resiko, memperhatikan detail, orientasi hasil, orientasi SDM, orientasi tim, keagresifan, dan stabilitas. Untuk variabel yang X2 yaitu subvariabel job insecurity menurut Januarta dan Andiani pada tahun 2019, yaitu yang pertama ada ancaman terhadap aspek-aspek dalam pekerjaan, yang kedua ancaman kehilangan pekerjaan secara keseluruhan, yang ketiga ketidakberdayaan karyawan. Lalu yang ketiga yaitu untuk variabel Y-nya sendiri ada kinerja menurut Kasmir tahun 2016, yaitu yang pertama ada kualitas, kedua kuantitas, ketiga waktu, keempat kerjasama antar karyawan, dan kelima pengawasan. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari penelitian ini, yaitu yang pertama ada populasi dan sampel. Dengan populasi penelitian ini ada 40 orang, teknik sampling jenuh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 40 orang pegawai tetap pada PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten. Lalu teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yang di dalamnya berisikan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Lalu untuk teknik pengujian alat ukuran sendiri ada uji reliabilitas dan uji validitas. Lalu untuk jenis dan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Untuk teknik pengukuran datanya sendiri yaitu ada semantik diferensial dan teknik pengolahan datanya ada editing, coding, tabulating, dan verifikasi. Lalu selanjutnya ada pun uji asumsi klasik yang di dalamnya ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan untuk metode analisisnya sendiri menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan metode asosiatif kuantitatif. Lalu untuk pengujian hipotesisnya menggunakan uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F. Dan yang terakhir ada pun lokasi dan waktu penelitian. Untuk nama perusahaannya sendiri PT Pos Indonesia Persero Pusat Kota Cilegon, Banten dengan alamat di Jalan Kiai Haji Tubagus Ismail nomor 105 Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia. Dengan nomor telepon 0254 391288. Dan untuk waktunya sendiri dari bulan Oktober sampai dengan minggu ketiga bulan Januari itu melakukan studi kepustakaan, dan untuk minggu keempat bulan Januari sampai dengan minggu ketiga bulan Februari itu melakukan penyusunan UP dan perkiraan seminar UP di bulan Februari minggu keempat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.